Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Simpatisan PKS. Channel yang selalu positif dan optimis. Kita bacakan lagi berita-berita dari sumbernya, dari sumber-sumber PKS. Baik, langsung saja kita menuju PKS ID. Ya, menuju PKS ID. Coba kita lihat. Ya. Ini dia PKS ID. Ada berita apa di sini? Ini ada satu berita terbaru 12 jam yang lalu. Fraksi PKS minta PSN PIK 2 sebaiknya di-stop dan dilakukan evaluasi menyeluruh. Ini menarik. Kita baca saja ini. Ya. Ya, fraksi PKS minta PSN PIK 2 sebaiknya di-stop dan dilakukan evaluasi menyeluruh. Jakarta, proyek strategis nasional PSN di area Pantai Indah Kapuk 2, PIK 2 menuai protes luas dari masyarakat khususnya di wilayah Banten yang terdampak proyek tersebut. Menurut mereka, proyek ini merugikan kepentingan umum, menimbulkan gejolak sosial, melanggar rencana tata ruang wilayah, dan berpotensi merusak lingkungan karena berada di area hutan lindung, sehingga menimbulkan resistensi di masyarakat. Menanggapi protes dan aspirasi yang masuk dari berbagai elemen masyarakat, khususnya di wilayah Banten tersebut, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta agar PSN PIK 2 di-stop untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Ya. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta agar PSN PIK 2 di-stop untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Apalagi, lanjut Jazuli, PSN PIK 2 menurut informasi hingga kini belum sesuai dengan atau melanggar RT RW. Dari 1.755 hektar area PSN, 1.500 hektar berada di wilayah hutan lindung dan belum ada pengajuan perubahan RT RW dari Pemprov Banten maupun pemerintah kabupaten kota terkait. Kami menilai ada persoalan mendasar dari PSN PIK 2 sebagaimana kajian dari berbagai pihak termasuk Kementerian ATR BPN, apalagi saat ini meluas resistensi atau penolakan dari masyarakat. Pemerintah harus hadir menyelesaikan polemik ini dengan berpedoman pada kepentingan umum serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut tata ruang dan lingkungan, termasuk menimbang resistensi yang luas dari masyarakat, ungkap Jazuli. Anggota DPR Dapil Banten ini mengatakan penetapan PSN seharusnya memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan, kesesuaian dengan RT RW, dan kajian lingkungan hidup strategis KLHS, sehingga tidak bisa semena-mena, apalagi melanggar aturan. Terlebih untuk proyek PIK 2 yang tidak masuk PSN mutlak, harus taat pada aturan RT RW dan lingkungan. Dan jangan pula proyek swasta ini mendompleng atas nama PSN di depan masyarakat. Kita tidak mau PSN PIK 2 ini merugikan kepentingan masyarakat setempat dan mengorbankan ekosistem dan kelestarian lingkungan, ungkap Jazuli. Fraksi PKS akan mengangkat permasalahan ini di rapat komisi terkait dan meminta pemerintah dan para pihak untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai atas nama investasi tapi justru melanggar regulasi, merugikan rakyat, dan mengorbankan kelestarian lingkungan. Melihat permasalahan yang sangat kompleks terjadi, ketidaksesuaian dengan regulasi dan resistensi yang meluas dari masyarakat, fraksi PKS meminta agar PSN PIK 2 di-stop
fraksi PKS meminta agar PSN PIK 2 di stop untuk dievaluasi oleh pemerintah bersama pihak-pihak terkait, pungkas Jazuli. Jadi cukup tegas. Jadi anggota DPR RI Jazuli Joeni dari Dapil Banten cukup tegas meminta agar PSN PIK 2 di stop untuk dievaluasi oleh pemerintah bersama pihak-pihak terkait, pungkas Jazuli. Ya, di PKS selalu bersama masyarakat, ya, membela rakyat. Nah, ini ditunjukkan dengan sikapnya terhadap PSN PIK 2. Baik, kita coba masuk ke PKS ID, ya. Ini tadi masuk ke fraksi PKS. Ya, ada berita apa saja di fraksi PKS? Di situs fraksi PKS. Yang pertama ada berita soal penghapusan utang UMKM. PKS Izzuddin Al-Qassam pertanyakan manfaatnya bagi Maluku Utara. Namun anggota DPR RI Komisi 7 DPR RI fraksi PKS Izzuddin Al-Qassam Kasuba mengingatkan pentingnya memastikan keadilan dalam pelaksanaan program ini, terutama bagi pelaku UMKM di daerah Indonesia Timur, khususnya di daerah pemilihan Maluku Utara. Kemudian ada juga buka lahan 20 juta hektar, pemerintahan kehutanan jangan salah kaprah, terjemahkan visi kedaulatan pangan. Yang menanggapi rencana ini, Dr. Hewan Slamet, ya, Dr. Hewan Slamet, anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS menyatakan dukungannya terhadap visi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi. Ya, yang positif-positif selalu didukung oleh PKS. Selalu positif dan optimis begitu ya. Kemudian harapkan penyelenggaraan haji berkualitas, fraksi PKS setuju biaya haji 2025 dengan catatan, ya. Sini anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS Abdul Fikri Fakih menyampaikan pandangan mini fraksi PKS DPR RI mengenai penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025. Kemudian juga ada prihatin bos rental mobil tewas ditembak. Jazuli Joeni harap polisi lebih sikap dan tanggap. Anggota DPR RI Dapil Banten Jazuli Joeni prihatin terjadinya peristiwa penembakan bos rental oleh pelaku pencurian kendaraan rental yang mengakibatkan meninggalnya pemilik rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Kemudian masih ada lagi Muharis soroti dampak deforestasi dalam kebijakan ketahanan pangan dan energi. Anggota Komisi 12 DPR RI dari fraksi PKS Muharis memberikan tanggapannya terkait rencana pemerintah untuk mengalihfungsikan 20 juta hektar lahan hutan menjadi kawasan untuk ketahanan pangan, energi, dan air. Masih ada lagi di tanggal yang sama, tanggal 6. Dukung program makan gratis dan kuliner Makassar, Meti Rahmatia gelar makan coto dengan masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Republik Indonesia dari fraksi PKS Meti Rahmatia menggelar acara kuliner yang melibatkan masyarakat di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Ahad 5 Januari 2024. Baik, kita coba baca satu yang menarik ya. Ya, menurut saya mengenai biaya haji cukup menarik ya. Kita baca di sini detailnya. Harapkan penyelenggaraan haji berkualitas, fraksi PKS setuju biaya haji 2025 dengan catatan. Jadi masih ada catatannya ya. Jakarta 6 Januari. Anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PKS Abdul Fikri Fakih menyampaikan pandangan mini fraksi PKS DPR RI mengenai penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Dalam pemaparannya, Fikri menyampaikan adanya pernyataan Presiden Prabowo yang menginginkan agar BPIH tahun 2025 dapat diturunkan dibandingkan tahun sebelumnya. Banyak pihak merasa antusias dan optimis, termasuk fraksi PKS ya, selalu antusias dan optimis bahwa BPIH akan turun gitu ya. Diharapkan turun. Namun untuk mewujudkan keinginan tersebut dibutuhkan berbagai pertimbangan dan langkah strategis yang mendalam, ungkapnya. Fraksi PKS, kata Fikri, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh anggota Panja BPIH di Komisi 8 DPR RI atas proses pembahasan BPIH tahun 2025 yang berlangsung dengan tajam, kritis, dan konstruktif hingga tahap akhir. Pendekatan yang dilakukan oleh Panja Komisi 8 DPR RI ini sejalan dengan prinsip dan visi fraksi PKS yang sejak awal diskusi mengenai BPIH 2005 bersama Menteri Agama dan dalam setiap rapat dalam BPKH selalu mengedepankan komitmen kuat untuk membela dan berpihak pada kepentingan jemaah haji, terang Fikri. Ya, jadi sejak dulu sudah minta agar diturunkan gitu ya. Fraksi PKS lanjut Fikri memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam hal penyelenggaraan ibadah haji. Dengan menurunkan BPIH, Kementerian Agama memberikan kesempatan lebih luas bagi umat Muslim untuk menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Fraksi PKS memahami betul terhadap ketantangan yang dihadapi terkait sustainability pembiayaan haji terkait dengan BPIH yang pada akhirnya bisa turun dari Rp94.410.226 menjadi Rp89.410.258,79. Fraksi PKS mengapresiasi Panja yang telah berhasil menurunkan biaya tersebut meskipun sesungguhnya belum puas atas capaian tersebut, pungkasnya. Jadi masih berharap turun lagi begitu ya fraksi PKS. Untuk itu lanjutnya fraksi PKS memberikan sejumlah catatan. Pertama, fraksi PKS secara konsisten mendorong agar proporsi pembiayaan haji tetap mempertahankan keseimbangan yang telah diterapkan tahun 2024 yaitu sebesar 60% ditanggung melalui biaya perjalanan ibadah haji BPIH oleh jemaah dan 40% diambil dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH. Kedua, fraksi PKS mengusulkan kepada Kementerian Agama untuk mempertimbangkan adanya perbedaan harga biaya perjalanan ibadah haji BPIH berdasarkan kapasitas kursi dan layanan penerbangan yang digunakan oleh jemaah haji, ujar Fikri. Ketiga, imbuhnya, fraksi PKS mengusulkan agar pemerintah menyegerakan pemberangkatan jemaah haji yang lanjut usia dengan tetap mengutamakan layanan haji ramah lansia. Maka BPH di tahun 2026 diharapkan sudah mempersiapkan skema nomor urut yang memprioritaskan usia lansia. Mungkin 2025 ya. Keempat, fraksi PKS mendorong pemerintah untuk serius menyelenggarakan skenario pengurangan durasi haji dari 40 hari menjadi 30 hari dalam rangka mengurangi beban biaya haji yang harus ditanggung oleh jemaah haji tugasnya. Kelima, ungkap Fikri, fraksi PKS mengusulkan agar pemerintah mempersiapkan dan mengembangkan kampung haji sebagai fasilitas yang dapat mendukung kenyamanan jemaah haji selama proses pemberangkatan dan kepulangan sebagaimana yang telah diwacanakan oleh Presiden. Fraksi PKS telah berusaha maksimal memperjuangkan aspirasi jamaah sejak usulan BPIH dan BPIH diumumkan oleh Menteri Agama pada 30 Desember 2024, ungkapnya. Maka dengan mempertimbangkan bahwa penurunan BPIH dari 56,46 juta menjadi 55,431 juta dinilai masih memberatkan bagi calon jemaah haji. Dengan mengucap bismillah dan mengharap ridha Allah,
serta ampunannya, kami sampaikan bahwa fraksi PKS menerima dengan catatan penetapan BPIH dan BIPIH sebagaimana tersebut, tutup Fikri. Jadi PKS menerima tapi dengan catatan masih bisa turun lagi kah begitu? Ya, itu harapan kita semua tentunya. Harapan jamaah haji semua ya. Baik, itu berita dari fraksi. Ya. Mana lagi nih kita coba baca? Apa cukup 2 sudah? 2 saja mungkin ya. Cukup kita baca 2 berita dari PKS ID dan dari fraksi. Baik. Ya, demikian beberapa berita yang sudah kita bacakan. Semoga bisa menjadi masukan buat kita bahwa PKS selalu optimis dan positif mensikapi semua kondisi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.